Orang yang memakmurkan masjid itu adalah keluarga Allah. Bagaimana mau memakmurkan masjid kalau nggak pernah pergi ke masjid? Nggak akan bisa. Maka orang yang memakmurkan masjid itu adalah keluarga Allah. Sementara Rasulullah SAW itu menyampaikan an-nasu iyalullah, manusia itu keluarga Allah. Manusia yang mana keluarga Allah itu? Manusia yang suka pergi ke masjid. Kalau nggak suka pergi ke masjid, artinya dia telah keluar dari keluarga Allah. Assalamualaikum ada anggota warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu pengajian Masjid Nurul Hasanah yang dirahmati Allah, terakhir dari pertemuan kita yang lalu kita membicarakan tentang berkumpul dengan orang bisa salah, tidak berkumpul dengan orang juga bisa salah. Berkumpul dengan orang bisa membawa dosa, tidak berkumpul dengan orang bisa jadi omongan. Itu pembicaraan kita yang lalu. Lalu beliau Imam Syekh Abdul Qadir Jilani menjelaskan, beliau mengutip sebuah ungkapan ahli hikmah. Beliau menyampaikan, al-ibadatu asyratu ajzain. Ibadah itu ada 10 bagian. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ibadah itu ada 10 bagian. Kalau dibagi-bagi, ibadah itu ada 10 bagian. Tis'atun fis sumti wa wahidatun fil uzlati. Ibadah yang 10 bagian tadi ketika dibagi-bagi itu yang 9 berada pada posisi diam dan yang 1 berada pada posisi yang uzlah. Artinya ibadahnya itu dengan cara diam. Kemudian yang ke-10 ibadahnya itu dengan cara uzlah. Uzlah itu menyendiri dari keramaian orang. Artinya tidak terlalu sering berkumpul-kumpul kecuali dalam kondisi yang diperlukan. Seperti kita pengajian seperti ini, mau nggak mau harus kumpul. Nggak boleh, nggak bisa pengajian itu sendirian di rumah. Itu siapa yang ngaji, siapa yang mendengarkan, kan begitu. Ahli hikmah menyampaikan ibadah ada 10, 9 di dalam diam, dan yang ke-10 itu uzlah atau menyendiri. Dia sampaikan farawatu nafsi ala sumti. Supaya untuk memperoleh 9 bagian ibadah itu, lalu aku memaksakan diriku untuk diam. Artinya tidak banyak bicara, untuk diam. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata falam akdir alaihi, aku nggak mampu untuk diam. Rupanya orang itu untuk beribadah diam itu berat diam tuh. Kita tuh dalam sehari tuh kalau dihitung mungkin penuh kalau ditulis di buku itu kita ngomong. Artinya banyak omongan kita. Kita susah untuk diam. Apalagi telinga terpancing dengan omongan orang. Lidah ini gatel rasanya pengen ngomong gitu. Apalagi omongan itu nggelitik kita. Gak bisa kita mau diam. Orang ahli hikmah menyampaikan, aku ingin memaksakan diriku untuk diam, tetapi aku tidak mampu. Farawatu nafsi ala sumti falam aqdir alaihi. Ketika aku memaksakan diriku untuk diam, ternyata aku tidak mampu.
Ahli hikmah saja nggak mampu, apalagi kita orang biasa. Fasirtu ilal uzlati, karena yang 9 tadi tidak mampu, diam tidak mampu, maka aku pilih untuk uzlah, untuk menyendiri sajalah. Kalau nggak bisa yang 1 sampai 9, yang ke 10 saja untuk menyendiri. Fajumi'at litis'atu, maka terkumpullah yang 9 itu pada diam. Apa yang 9 itu? Ahli hikmah menjelaskan yang ke-9 itu adalah tis'atun fisumti, 9 di dalam diam itu. Yang pertama adalah al-muhafadzah anil ghibati. Orang kalau dia diam, mulutnya dikunci, tidak diam, maka nanti al-muhafadzatu anil ghibati, akan terjaga dari ghibah. Orang ghibah kan ngomong, nggak ada orang ghibah itu tidak ngomong, pakai isyarat. Orang juga nggak paham kalau pakai isyarat. Jadi orang ghibah itu ngomong. Wan namimati, al-muhafadzatu anin namimati, terjaga dari adu domba. Orang kalau jadi provokator itu kan ngomong. Adu domba itu provokator. Jadi orang kalau mau ngompori orang itu kan harus ngomong itu. Maka kalau orang itu diam, tidak bisa ngompori orang. Wal kadhibi, juga terjaga dari perbuatan bohong. Orang bohong itu dari ngomong tuh, nggak ada orang bohong itu diam. Nah, kalau orang itu diam tidak akan pernah dia bohong. Tapi kalau orang itu ngomong, kadang-kadang terjerumus dalam kebohongan. Umpamanya gini ya, Bu, nanti besok minggu ke rumah ya. Dijawabnya ya insya Allah. Tapi insya Allah tuh dalam hati itu nyebut insya Allah aku nggak datang. Insya Allah itu nggak datang itu. Sementara yang dipahami oleh yang ngajak ngomong tadi insya Allah datang. Nah, insya Allah aku nggak datang, kan berarti membohongi kata-kata seperti itu. Maka orang kalau diam, dia tidak akan membohongi orang lain. Warriyai, dan juga terjaga dari sifat riya, dari perbuatan riya, karena riya itu dari omongan juga. Karena ngomong supaya dikatakan nih, aku nih kesini nih lillahi ta'ala nih, ngomong gitu, lillahi ta'ala nih aku kesini nih, tapi sebetulnya hatinya tidak menyebut lillahi ta'ala, supaya dipandang orang, supaya dilihat orang, supaya dipuji orang. Jadi lillahi ta'ala yang di mulut tadi nggak sesuai dengan kenyataan di dalam hatinya, nggak sama. Melalui bicara juga, kalau diam dia tidak akan pernah berbuat riya. Wa ta'ajjubi, terjaga dari sifat ta'ajjub. Ta'ajjub itu bangga diri. Ketika dia merasa dirinya bangga, lalu dia sampaikan kepada orang lain, ngomong lagi. Wal jidali, orang diam akan terhindar dari jidal, dari bantah-bantahan. Gak ada orang bantah-bantahan itu diam, pasti bunyi bantah-bantahan itu. Yang satu ngomong gini gak cocok dibantah, terus gak cocok dibantah lagi, begitu bantah-bantahan. Wal fitnati, terjaga dari menfitnah. Memfitnah itu juga tidak diam, mulutnya pasti berbunyi. Warrafati, berkata kotor, berkata yang keji, kotor. Artinya rafat itu menjurus kepada perbuatan maksiat, kotor. Itu juga ngomong wadu dinnasa. Dan yang ke-9, menyakiti hati orang. Menyakiti hati orang tentu dengan perbuatan juga, dengan apa? Lesan. Jadi ketika seorang itu diam, maka akan melakukan 9 ibadah. Ibadah yang 9 bisa dilakukan dengan cara diam. Dan 9 itu pertama ghibah, kedua namimah, ketiga dusta, keempat riya, kelima ta'ajjub, keenam jidal,
ke-7 fitnah, ke-8 rofas, dan ke-9 menyakiti orang. Ternyata seorang ahli hikmah nggak mampu melakukan 9 ibadah ini, menghindari hibah, menghindari namimah, dan seterusnya, nggak mampu. Lalu ia milih, ya kalau gitu susah, akhirnya milih uzlah. Ternyata pada saat uzlah yang 9 itu terkumpul jadi satu. Ternyata bisa diam kalau uzlah itu, ya sendirian di kamar umpamanya gitu, mau ngomong dengan siapa gitu. Kalau sendirian bisa ngomong malah khawatir tuh. Sendirian ngomong dewek gitu malah khawatir kita. Diintip orang, ini ngomong dengan siapa ibu nih, malah khawatir malahan. Akhirnya dibawa ke kenali sana, karena khawatir. Jadi ketika uzlah ternyata 9 ini terkumpul dari satu. Wakana yakulu, dan beliau ahli hikmah tadi menasihati kepada kita, la syai'a au'adu minal qabri. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih mampu untuk memberikan nasihat kecuali kuburan. Ternyata nasihat yang paling bagus itu adalah kuburan. Maksudnya apa? Kematian. Artinya semua kita itu pasti bakalan meninggal. Ada di sini yang nggak pernah meninggal? Semua kan nanti akan meninggal kan semuanya. Ya, cuman kita nggak tahu, dan juga nggak boleh minta, nggak boleh, jangan sampai minta itu. Ya Allah, jadikanlah aku tanggal sekian bulan sekian meninggal, nggak boleh kita. Minta kematian tidak boleh, tapi lari dari kematian juga tidak boleh. Karena saya pernah melihat seorang kakek yang sudah tua, umurnya kurang lebih sekitar 96 tahun. Kawan-kawannya sudah nggak ada yang hidup, dia bingung, nggak punya lagi teman seleting. Akhirnya di kamarnya dia sholat, zikir, berdoa, minta mati kepada Allah. Dulu waktu saya ngontrak di rumah beliau, karena saya ngontrak rumah di bagian dapurnya itu dekat kamarnya, jadi ya terdengar gitu. Orangnya tidak pernah diam, kalau ada cangkul rajin dia nyangkul, tanah datar jadi bolong, tanah bolong jadi datar. Kenapa? Yang datar dicangkuli, yang bolong ditimbuni. Tujuannya untuk cari keringat. Jadi nggak boleh kita meminta kematian, nggak boleh. Lari dari kematian juga nggak boleh. Lalu gimana menerima apa yang telah Allah takdirkan? Tidak ada yang lebih memberi nasihat kecuali kuburan. Wala anisun wala anisa minal kitabi, dan tidak ada yang lebih membuat tenang kecuali kitab Al-Quran. Ibu kalau seandainya dalam keadaan gelisah membaca Al-Quran, itu akan hilang gelisahnya itu. Kalau punya kesulitan yang maha sulit, kemudian malamnya membaca Al-Quran surah Yasin, niatnya adalah minta kepada Allah melalui surah Yasin ini supaya kesulitannya dihilangkan oleh Allah, maka nanti akan diberi jalan keluar oleh Allah. Itu pengalaman ulama seperti itu. Fa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Adapun dengan nikmat Tuhanmu ceritakan. Maka ulama ketika memperoleh nikmat setelah membaca surah Yasin dapat nikmat diceritakan, sehingga kita juga membaca surah Yasin seperti yang ulama baca, akhirnya kita juga memperoleh nikmat seperti yang Allah berikan kepadanya. Maka pengalaman ulama menyampaikan siapa orang yang malam harinya membaca surah Yasin, niatnya adalah untuk kesulitan yang dihadapi, maka kesulitan itu akan diberi jalan keluar oleh Allah. Yang jelas ketika kita membaca Al-Quran, hati kita menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang? Membaca Al-Quran itu termasuk berzikir. Jangan dikira baca Al-Quran nggak zikir. Baca Al-Quran itu
zikir. Jadi zikir itu bukan astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, bukan hanya sekedar itu, tapi membaca Al-Quran juga termasuk zikir. Wala aslama minal wahdati, dan tidak ada yang lebih menyelamatkan kecuali sendirian. Artinya uzlah itu lebih selamat daripada ngumpul-ngumpul dengan orang yang tidak ada gunanya. Jadi ketika ngumpul-ngumpul dan dalam perkumpulan itu ada manfaatnya, ya lebih bagus mengumpul. Tapi kalau mengumpul-ngumpul yang tidak ada tentu arahnya, maka lebih baik juga menyendiri. Artinya tidak keluar rumah, cukup di dalam rumah. Tapi di dalam rumah terus juga nggak bagus. Sesekali kita juga bertemu dengan tetangga. Ketemunya itu dalam acara yang bermanfaat, bukan acara yang tidak bermanfaat. Waqala Bashar bin Al-Haris radhiyallahu rahimahullahu, dan Bashar bin Haris rahimahullahu, ia berkata, innama yutlabul ilmu liyahruba bihi minad dunya. Ilmu itu dituntut agar bisa lari dari dunia. Artinya hati tidak tergantung kepada dunia, hati tidak terikat kepada dunia. Dalam artian hidup ini mati-matian membela dunia. Maka ilmu itu dituntut sesungguhnya adalah untuk melepaskan dari ketergantungan dunia, bukan justru malah ilmu untuk mencari kedudukan. Kedudukan berarti dunia. Apa enggak boleh orang berilmu kemudian dia memiliki kedudukan? Boleh. Dengan ilmunya, kedudukannya justru akan bermanfaat dengan orang lain. Tapi kalau dia ilmunya itu untuk mencari dunia, maka kedudukannya akan menyusahkan orang lain. Dia punya kedudukan tinggi, masyarakat yang di bawah yang susah. Kenapa? Dibuatnya aturan-aturan yang menyusahkan masyarakat. Maka kalau orang itu berilmu, dia tidak akan mencari kedudukan seperti itu. Kalaupun dia mencari kedudukan itu, niatnya sesuai dengan ilmunya. Apa niatnya? Supaya bermanfaat kepada orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnasi. Maka ibadahnya seorang pejabat beda dengan kita. Ibadahnya seorang pejabat tuh pakai pena. Bisa ibadah. Kalau kita tuh pakai pena belum tentu ibadah. Tapi kalau pejabat pakai pena bisa jadi ibadah. Contoh, umpamanya masjid sini perlu bantuan dana, kemudian dilemparkanlah proposal ke Basnas umpamanya gitu. Pimpinan tertinggi Basnas kemudian menandatangani, mensetujui bantuan itu. Terus bantuan itu turun semuanya ke Masjid Nurul Hasanah. Melalui tanda tangannya itu, Masjid Nurul Hasanah akhirnya sempurna. Maka pejabat itu ibadahnya tidak sekedar tidak sekedar sholat jamaah, tidak sekedar itu, tetapi lebih dari itu adalah melalui penanya. Maka ketika seseorang mencari ilmu tujuannya adalah untuk mencari dunia, maka itu salah sama sekali. Imam Ghazali menyebutkan begini, kalau ada orang mencari ilmu tujuannya adalah untuk mengumpulkan dunia, maka guru yang mengajarkan itu ikut ke dalam kemaksiatannya. Kalau dia tahu. Dan beliau sampaikan itu seperti seorang yang menjual pedang tapi jualnya kepada perampok. Kalau menjualnya kepada aparat keamanan, aman. Pistol itu di tangan penjahat sangat berbahaya. Tapi pistol di tangan aparat penegak hukum, di tangan aparat keamanan, itu akan menjadi masyarakat sekitarnya nyaman.
Maka ketika guru menyampaikan ilmu kepada murid dan guru itu tahu kalau muridnya mencari ilmu itu tujuannya adalah untuk serpian-serpian dunia, untuk jabatan, supaya dilirik oleh pejabat, maka orang yang seperti itu, guru yang seperti itu ikut bermaksiat bersama muridnya. Dan bahkan dulu ada seorang ulama itu dianggapnya karena nempel kepada pemimpin, maka dia ketika meninggal nggak ada orang yang dekati dan nggak ada orang yang nyolati. Lalu Imam Abu Hanifah, itu zaman Imam Abu Hanifah, pada saat mayat itu belum dikuburkan, tidur sejenak dan bermimpi. Pada saat bermimpi, bertanya dia, bahasa kita, apa kabar? Alhamdulillah, aku baik-baik saja. Terus bagaimana dengan dosa-dosamu? Dosa-dosaku telah diampuni oleh Allah. Loh, kamu kan mepet dengan pemimpin, mepet dengan penguasa. Bagaimana Allah mengampuni dosamu? Dijawab, Allah mengampuni dosaku melalui kitab karanganku yang dibaca oleh orang-orang yang menuntut ilmu. Setelah itu beliau terbangun. Begitu terbangun langsung bergegas menuju rumah duka, kemudian terus ikut nyolatkan mayat tersebut. Ini artinya apa? Walaupun dia mepet ke pejabat, ke penguasa, tapi tujuannya bukan untuk mencari dunia. Tujuannya adalah supaya ilmunya bermanfaat. Maka kemarin waktu subuh sudah saya sampaikan, menuntut ilmu itu ada 3 macam. Yang pertama wajib. Wajib ini yang pertama. Wajib ain, tiap orang wajib. Kemudian yang kedua wajib kifayah. Kalau sudah ada yang menuntut, itu yang lain gugur kewajibannya. Kemudian yang ketiga bukan wajib, tapi justru malah tidak boleh. Tidak boleh ini dalam artian bisa makruh, bisa haram, tidak boleh. Yang wajib itu seperti apa? Seperti ini, kita nggak tahu cara wudhu, wajib bertanya. Wajib kita mencarinya itu. Bagaimana mungkin sholat kita sah kalau wudhu aja nggak tahu. Kemudian yang kedua, fardu kifayah. Ilmu ini tidak dipakai untuk dirinya sendiri, tapi dipakai untuk kepentingan orang. Contohnya apa? Contohnya seorang hakim ketika memutuskan perkara, dia harus punya ilmu. Kalau tidak nanti akan salah. Akhirnya dia belajar dulu. Begitu dia belajar, ketika memutuskan perkara menjadi benar, maka orang yang seperti ini kalau sudah ada yang belajar, yang lain sudah gugur dosanya. Jadi nggak semuanya harus belajar menjadi hakim, nggak usah. Cukup hakim itu dari sekian banyak ada yang jadi hakim. Jangan semuanya jadi hakim. Kalau semua jadi hakim, siapa yang menghakimi nanti gitu. Kemudian orang yang memberi fatwa, orang memberi fatwa harus punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, nggak bisa dia memberi fatwa dengan benar. Yang ada justru malah menyesatkan. Oleh karena itu hukumnya fardu kifayah. Dan yang ketiga ini yang nggak boleh bisa dalam keadaan makruh. Kenapa? Tidak wajib baginya dan juga tidak wajib bagi orang lain. Lalu dia banyak nanya. Bani Israel lah. Contohnya gini, dulu ketika Nabi menyampaikan nanti kita akan melaksanakan ibadah haji. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, ibadah hajinya tiap tahun kah? Nanya itu tiap tahun kah itu. Lalu Rasulullah berpaling, enggak ditengok orang tadi. Karena enggak ditengok, ngulang lagi, ya Rasulullah, apakah tiap tahun kita menunaikan ibadah haji? Sampai 2 atau 3 kali orang itu bertanya. Lalu Rasulullah
memarahi dia. Rasul sampaikan, apa yang membuatmu aman kalau aku katakan iya tiap tahun? Maksudnya, apa yang membuatmu senang kalau aku katakan ya naik haji tiap tahun? Nah sekarang daftar sekarang aja 30 tahun yang akan datang baru berangkat. Bagaimana caranya mau tiap tahun berangkat? Jadi ada dulu tuh dimarahi Rasulullah, jangan bertanya sesuatu yang tidak diwajibkan. Yang seperti itu nggak boleh bertanya. Jadi ketika Rasulullah sampaikan ada perintah untuk menunaikan ibadah haji, ya sudah, didengari saja. Ketika nanti datang sampai waktunya untuk menunaikan ibadah haji, berangkat, nggak usah tanya berapa kali, nggak usah. Ini artinya kalau seandainya Rasulullah jawaban ya tiap tahun, wah kita ini semua jadi tiap tahun berangkat haji, mampu dah kita tiap tahun berangkat haji. Ya kalau kita berada di Mekah sana, ya mungkin. Dan di sini, coba bayangkan kalau tiap tahun orang Muslim sedunia ini berapa jumlahnya, pergi semua ke tanah suci, nggak akan tertampung di sana, melomper di sana, nggak akan bisa. Sementara ini adalah kewajiban. Oleh karena itu Rasulullah memarahi, jangan bertanya sesuatu yang kalau dijawab justru malah membuat berat. Jadi nggak boleh kita bertanya seperti itu. Jadi pertanyaan itu ada 3 pertanyaan itu. Jadi yang boleh kita bertanya itu adalah bagian yang pertama. Kenapa? Karena hukumnya fardu ain. Umpamanya nggak tahu tata cara zakat, bagaimana caranya berzakat, boleh bertanya seperti itu dan wajib hukumnya. Dan orang yang ditanya tidak boleh diam, dia harus menjawab kalau dia tahu. Nah, ilmu dituntut itu adalah untuk menyelamatkan diri dari dunia, bukan malah untuk berkecimpung dengan dunia. La litat lubabihid dunya, bukan justru malah untuk mengumpulkan dunia. Jadi ilmu dituntut itu untuk menghindarkan diri dari dunia, bukan malah berkecimpung ke dalam dunia. Waruya Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, dan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kila, ketika ditanyakan, ya Rasulullah, ayu julasaina khairun, ya Rasulullah, siapa teman duduk yang paling bagus? Artinya kalau kami pengen ngumpul-ngumpul, dengan siapa sebaiknya kami ngumpul-ngumpul? Kan kalau kita pengen ngumpul-ngumpul kan nggak pernah bertanya kayak gitu, asal hati seneng ngumpul kan gitu. Nih Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kira-kira dengan siapa kalau kami pengen ngumpul itu kami berkumpul dengan siapa? Aisyah itu istri Rasulullah tuh. Ayu julasaina khairun, qala, Rasulullah bersabda, man dzakaratkumullahu ta'ala ru'yatahu. Orang yang paling bagus untuk teman berkumpul adalah orang yang ketika kita berkumpul dengannya mengingatkan kepada Allah. Ya seperti ini, kita berkumpul. Pada saat berkumpul kita kan ingat akhirat kan, ini ingat kepada Allah kan. Kecuali kalau ngumpulnya sambil ngayau-ngayau, nggak ingat kepada Allah. Tempat yang paling bagus untuk berkumpul adalah ketika kita berkumpul di situ kita mengingat kepada Allah. Wazada fi amalikum mantiqatahu. Wazada fi amalikum mantiqahu. Orang yang paling bagus untuk diajak berkumpul itu adalah orang yang ketika dia bicaranya itu menambah amal kita. Jadi kalau kita ngobrol dengan orang, bagusnya adalah ketika obrolan terjadi, obrolannya justru malah menambah amal kita. Seperti kami ketika habis pengajian, terus ngobrol-ngobrol di depan itu sama Kiai Lohot,
Jadi Ayahanda Kyai Lohot menasihati kami-kami, disitulah kemudian apa yang disampaikan oleh beliau bisa kami amalkan, bisa kami berbuat. Jadi ketika seseorang berbicara lalu pembicaraannya justru malah menambah amal kita, menambah semangat kita ibadah, itulah tempat duduk yang paling bagus. Wa dzakarakumul akhirata amalahu. Orang yang paling bagus untuk tempat kita kumpul-kumpul adalah ketika kita melihat amalnya justru malah mengingatkan kita kepada akhirat. Orang yang ketika ngobrol dengannya membuat kita ingat kepada Allah, orang yang kita berkumpul dengannya justru ucapannya membuat amal kita bertambah, orang yang kita duduk bersamanya justru melihat amalnya kita malah ingat kepada akhirat, itulah teman duduk yang paling bagus. Artinya apa? Kita disuruh duduk-duduk bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang solehah. Wa kana Isa bin Maryam alaihi salam yaqul. Dulu Isa bin Maryam pernah berkata, ya ma'syarul hawariyin, wahai orang-orang hawariyun, tahabbu ilallahi azza wa jalla bi bughdi ahlil ma'asi. Ini Nabi Isa pernah menyampaikan kepada orang-orang hawariyun, cintalah kalian kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara membenci orang yang bermaksiat. Jangan membenci, ini maksudnya jangan menyetujui orang yang bermaksiat. Bukan membenci itu artinya kemudian terus dia jadi musuh kita, bukan. Membenci kepada orang maksiat artinya kita jangan menyetujui orang bermaksiat. Ini ketika malam minggu ada anak-anak muda ngumpul, minum-minum ceper, minum-minum, malah kita bandari, apalagi yang kurang, topi miring. Nah ini untuk beli topi miring, malah ngasih suplai dana untuk beli topi miring, ngasih suplai dana untuk beli whisky dan seterusnya. Itu bukan membenci, tapi justru malah menyetujui. Nabi Isa menyampaikan kepada hawariyun, cintalah kalian kepada Allah dengan cara membenci orang-orang yang berbuat maksiat. Artinya kemaksiatannya jangan membuat kita setuju kepadanya. Kalau kita setuju ya enggak ada bedanya kita dengan dia. Wa taqarrabu ilallahi ta'ala bitaba'udi anhum. Dan dekatlah kepada Allah, artinya takarrublah kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara menjauhi mereka. Justru jangan malah dikawani kemudian malah ikut minum-minum bersamanya. Jangan dikawani. Beda mendekati kemudian menasihati, kemudian mendekati justru malah mengawani, itu berbeda. Mendekati, menasihati. Kalau orang seperti ini artinya apa? Artinya dia tahu posisinya sangat dihormati oleh orang yang bermaksiat itu. Kalau posisinya nggak dikenal oleh orang bermaksiat itu, coba menasihati, ya kita yang mendapat balak jadinya itu. Seperti yang saya ceritakan di Marene, akhirnya lehernya digorok akhirnya kan. Nah, yang seperti itu jangan sampai terjadi. Menasihati orang kalau kita mampu, kalau nggak mampu ya nggak usah menasihatinya. Wal tamisu ridahu bisuhtihim, dan sentuhlah ridha Allah dengan cara apa? Dengan cara memarahi mereka. Jadi kalau ada orang yang bermaksiat, kita pertama jangan menyukai mereka. Yang kedua, jauhi mereka, dan yang ketiga benci mereka. Kalau sudah bagian terakhir tuh benci mereka. Kalau masih bisa menasihati, nasihati mereka.
Tapi kalau nggak bisa, jauhi mereka. Dan itu semua bisa kita ukur dari diri kita. Ini yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada orang-orang Hawariyin. Ini umatnya Nabi Isa alaihissalam. Cintailah Allah dengan cara membenci orang-orang yang bermaksiat, dan mendekatlah kepada Allah dengan cara menjauhi orang-orang yang bermaksiat, dan raihlah ridha Allah dengan cara memarahi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Wa in kana labudda minal mukhalatati, kalaulah kita ini memang harus berkumpul, bercampur dengan banyak orang, berkumpul, faltakun lil ulama'i, maka berkumpullah dengan orang-orang ahli ilmu. Orang-orang ahli ilmu itu apa? Orang-orang yang sama-sama suka menuntut ilmu. Kalau memang harus berkumpul, maksudnya berkumpullah di pengajian, berkumpullah di masjid, jangan berkumpul di gardu. Di gardu seskamling, apalagi gardu listrik, nanti tersengat listrik malahan nanti. Jadi kalau memang harus berkumpul, berkumpullah di masjid, berkumpullah di tempat pengajian, jangan berkumpul di pos kamling, apalagi perempuan berkumpul di pos kamling. Nah, itu nanti tambah rame itu. Rame itu. Kalau ada laki-laki nggak punya tempat kemudian terus tidur di pos kamling, aman. Tapi kalau ada perempuan tidur di pos kamling, itu rame nanti orang nengok itu. Nah, ada apa itu? Kan nggak layak yang seperti itu. Nah, kalau seandainya memang harus berkumpul, maka berkumpullah dengan para ulama. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mujalisatul ulama'i ibadatun, berkumpul dengan ulama adalah ibadah. Kita duduk seperti ini saja itu sudah ibadah. Berkumpul dengan para ulama itu adalah ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aljim qalbaka tafakkura, biasakan hatimu bertafakkur. Abdullah bin Abbas, saudara sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pernah didoakan oleh Nabi, Allahumma faqih Abdullah bin Abbas, ya Allah jadikan Abdullah bin Abbas ini faqih, paham, pinter, kira-kira gitu. Yang dekat makam beliau itu ada gapura, ada gapura. Kalau sini nyebutnya gapura. Di sana disebut babu Abdullah bin Abbas, pintu Abdullah bin Abbas, lebar mungkin sekitar 8 meter kurang lebih itu. Nah, di situ ada tulisan babu Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas itu pernah bercerita beliau, ukti itu lisanan saulan, aku diberi oleh Allah lesan yang nyenyes, lesan yang suka bertanya. Wa qalban akulan, dan aku diberi oleh Allah hati yang suka mencerna. Mulutnya bertanya, hatinya mencerna. Artinya apa? Ketika Abdullah bin Abbas nggak tahu terhadap sesuatu, langsung bertanya kepada Rasulullah. Asal nggak tahu, bertanya kepada Rasulullah. Begitu dijawab oleh Rasulullah, kemudian hatinya mencerna, hatinya memahaminya. Mulutnya nyenyes, hatinya mencerna. Nyenyes ini dalam artian adalah ingin dapat ilmu baru, bertanya kepada Rasulullah. Maka dikatakan Rasulullah sampaikan, biasakan hatimu bertafakkur, hatimu untuk merasakan, berfikir. Wa jasaduka tasabbur, dan biasakan jasadmu bersabar, badanmu bersabar. Kadang-kadang kan kita kurang bersabar badan kita ini. Sholat nak cepat-cepat, ngaji juga nak cepat-cepat. Ketika dibeneri ngaji malah marah. Umpamanya gitu, baca Al-Quran salah dibeneri malah marah gitu. Itu artinya jasadnya, badannya tidak sabar. Wa ainuka
Wa aljim ainakal bukaa, dan biasakan matamu menangis. Artinya apa? Pada saat kita beribadah, kita berdoa kepada Allah, tidak masalah kita menangis pada saat itu. Berdoa sampai meneteskan air mata, maka air mata itu akan menjadi saksi nanti di akhirat bahwasanya tetesan air mata itu pernah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita diperintahkan Rasulullah agar hati kita terbiasa untuk berpikir, jasad kita, badan kita terbiasa untuk sabar, dan mata kita terbiasa untuk menangis. Malam hari umpamanya sholat tahajud, pada saat sujud kita mohon ampun kepada Allah sampai menetes air mata. Wala tahtamu lirizki gotin, dan jangan terlalu terfokus pada rezeki besok. Kira-kira besok makan apa ya? Besok dapat apa ya? Nggak usah berpikir seperti itu. Kalau kerja saja, tapi nggak usah berpikir untuk rezeki besok. Fa inna dzalika khati'atun tuktabu alaika. Kalau ada orang memikirkan rezeki besok, maka perbuatan seperti itu merupakan kesalahan dan ditulis oleh Allah kesalahan itu. Tapi ingat, ketika kita melakukan kesalahan, Allah tidak akan menulis sebelum 2 kali setengah hari. Artinya apa? 6 jam kali 2, 12 jam. Sebelum 12 jam itu belum dicatat. Tapi kalau sudah lewat dari 12 jam, itu dicatat kesalahan kita, dosa kita dicatat. Kalau kita minta ampun, dosa itu masih ada bekas catatannya, tapi sudah diampuni. Tapi kalau belum sampai 12 jam, kita minta ampun dulu, minta maaf kepada orang yang kita bersalah, maka catatan itu nggak ada. Jadi misalnya Ibu A ngomongi Ibu E, Ibu B, kemudian terus minta maaf sama Ibu B, loh kok cepat minta maafnya, nanti dosaku dicatat. Akhirnya gak jadi dicatat karena minta maaf, ya aku maafkan, akhirnya gak ada catatannya. Tapi kalau sudah lewat dari 12 jam, udah 2 hari baru minta maaf, dimaafkan, tapi catatannya masih ada, lumayan untuk kenang-kenangan kan gitu kan, ada tanda jejaknya kan gitu. Jadi ketika seseorang memikirkan rezeki besok, itu merupakan kesalahan. Oleh karena itu, nggak usah berpikir besok mau dapat apa. Tapi kalau mau kerja, kerja saja. Soal rezeki, Allah yang ngurusi. Wa aljimil masajida, dan biasakan ke masjid. Fa inna ammara baitillahi azza wa jalla, karena orang-orang yang memakmurkan rumah Allah itu hum ahlullahi azza wa jalla, mereka itu adalah keluarga Allah Ta'ala, Allah azza wa jalla. Jadi kita dibiasakan, diperintahkan untuk biasa pergi ke masjid. Kenapa? Karena orang yang memakmurkan masjid itulah keluarga Allah. Keluarga Allah itu orang yang selalu berada di rumah Allah. Keluarga kita itu yang senantiasa berada di rumah kita. Misalnya ada paman kita di rumah kita, itu berarti keluarga kita, karena sehari-hari ada di rumah kita, makan bersama kita. Kita ini setiap hari berada di masjid Allah, berarti kita ini termasuk keluarga Allah. Orang yang memakmurkan masjid itu adalah keluarga Allah. Bagaimana mau memakmurkan masjid kalau nggak pernah pergi ke masjid? Nggak akan bisa. Maka orang yang memakmurkan masjid itu adalah keluarga Allah. Sementara Rasulullah SAW itu menyampaikan an-nasu iyalullah, manusia itu keluarga Allah. Manusia yang mana keluarga Allah itu? Manusia yang suka pergi ke masjid. Kalau nggak suka pergi ke masjid, artinya dia telah keluar dari keluarga Allah. Ada anggota rumah kita, anggota yang di rumah kita, terus keluar dari rumah kita, berarti dia bukan lagi keluarga kita, udah keluar dia. Tapi kalau ada orang
Barangkali kita nggak kenal, tapi begitu dia datang langsung ngomong, Pak, Bu, boleh nggak aku numpang di sini? Saya nyapu bisa, saya cuci piring bisa, saya masak bisa. Oh ya, boleh. Akhirnya masuk situ. Kan nggak mungkin dia bekerja di situ terus didiami saja. Ya tentu tiap bulan dikasih gaji kan gitu kan, untuk untuk mengganti keringatnya. Pas begitu sakit, apakah kita diamkan saja dia? Kan tidak mungkin. Sakit lalu kita bawa ke rumah sakit, kita bawa ke dokter. Kalau masih bisa rawat jalan, kita bawa ke dokter. Kenapa kita bawa ke dokter? Karena sudah kita anggap sebagai keluarga kita. Kenapa kok kita anggap sebagai keluarga kita? Karena berhari-hari dia ada di rumah kita, dia nyapu rumah kita, dia nyuci piring rumah kita, dia berhari-hari ada di rumah kita. Maka orang yang berhari-hari ada di rumah Allah seperti kita ini, maka dianggap oleh Allah sebagai keluarganya. An-nasu iyalullah, manusia itu keluarga Allah, yaitu manusia yang suka pergi ke masjid. Barangkali itu saja dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Adanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.